Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat ya? Nah, kita sudah masuk PTM. Kebetulan hari ini yang masuk absen genap, begitu. Tadi sudah basuh tangan di bawah, sudah mencuci tangan, sudah memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Hari ini tolong yang duduk itu sebelah kiri semua, karena yang kemarin itu sebelah kanan. Jadi hari ini yang duduk sebelah kiri semua, sebelah kiri semua. Jadi paham ya? Sebelah kiri semuanya, karena yang kemarin duduknya di sebelah kanan gitu ya. Tujuannya apa? Tempat duduk yang sudah diduduki temannya tidak diduduki lagi ya, biar steril satu-satu gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita belajar di rumah kemarin, anak-anak sudah menonton video pembelajaran yang langsung dilaksanakan di sekolah dan sekaligus direkam melalui rekam layar di rumah, sehingga materi kita antara di sekolah dan di rumah itu sama penjelasannya ya. Tugasnya juga sama, cuma cara pengumpulannya berbeda. Kalau yang di sekolah, dikerjakan di sekolah, itu langsung dikumpulkan, dilihat, dikoreksi dari bukunya. Kalau di rumah, itu dikirim melalui WA atau Classroom, kemudian dinilai secara online. Tetapi walaupun masuk di sekolah, juga ada tugas-tugas yang mesti dilakukan di rumah. Macamnya percobaan kah, ya, mengamati di lingkungan rumah, gitu ya. Nah, coba kalian buka halaman 155 itu, pembelajaran 3, subtema 3, tema 6 ya, tentang pengaruh kalor atau panas ya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ketemu? Silakan amati 4 gambar itu. Termasuk anak-anakku di rumah, silakan amati 4 gambar yang tertera pada slide, pada layar HP kalian. Bahwa di sana ada 4 gambar. Gambar pertama, siapa yang bisa ini? Coba kalian. Gambar pertama tentang apa? Membatik ya. Membatik itu apa? Membatik itu membuat karya tulis batik yang ditulis pada kain, ya toh? Dalam membatik itu banyak peralatan yang harus disiapkan, antara lain pewarna, harus ada kain, harus ada canting. Canting itu apa? Canting itu alat tulis yang di dalamnya ada pewarnanya ya, cair itu namanya canting. Itu ya. Nah, ini batik tulis kalau di daerah kita di Sumeneb itu banyak. Sentranya itu ada di Kandengan ya, batik tulis Madura. Batik tulis Sumeneb, Madura itu motifnya juga banyak. Misalnya motif tumbuhan ya, serat-serat tumbuhan itu ya kan. Nah, yang kamu pakai itu batik apa? Batik bunga. Kok bunga? Gambarnya apa itu? Batik keraton ya. Gambarnya kan labeng misem itu. Nah, itu jadi batik yang dibakukan menurut peraturan daerah itu sebagai batik sekolah. Nah, itu. Yang kedua, gambarnya apa itu? Gambar memahat. Memahat itu seni patung ya. Membuat patung dengan cara dipahat. Yang dipahat biasanya apa? Kayu. Bisa kayu, bisa. Kebetulan di sini anggap ini batu entah kayu ya, kalau dari warnanya ini kayu, membentuk sebuah objek benda pahatan. Yang ketiga, gambar apa itu? Nelayan. Gambar nelayan. Jadi kegiatan berikutnya adalah kegiatan menangkap ikan ya. Nah, menangkap ikan itu di laut, di pantai ya. Ada cara menjaring, menjala, memancing dan lain sebagainya. Kegiatan yang keempat, kegiatan apa tuh? Bercocok tanam. Apa itu? Bertani. Bertani. Nah, kegiatan bertani juga ini kebetulan bertani padi ya. Padi itu tumbuhnya di sawah. Ya, biasanya kalau orang desa itu kan nanam padi,
nanamnya gotong royong, nanti ketika panen juga bareng-bareng ya, dibantu, saling membantu. Nah, itu sebenarnya termasuk kegiatan apa? Kegiatan pembangunan ekonomi. Sebab apa? Sebab itu menghasilkan uang. Batik kalau dijual jadi uang. Itu hasil tangkapan ikan kalau dijual jadi uang. Karena mereka memang mencari uang. Nah, proses mencari uang orang tua kita itu namanya kegiatan ekonomi. Apa kegiatan ekonomi itu? Ya kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup apa itu? Banyak. Caranya mencari uang gimana? Ya banyak. Bisa membuat batik, bisa jadi nelayan, bisa memahat, bisa bertani, bisa berdagang. Yang menjadi karyawan, jadi guru, dan lain sebagainya ya. Itu cara kita memperoleh uang dengan cara yang benar, gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita baca tentang peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Jadi masyarakat itu sebenarnya memiliki peran terhadap pengembangan sosial budaya. Siapa yang mau membacakan untuk teman kalian yang ada di rumah paragraf pertama? Ya, siapa namanya kamu? Ayo Ilham, baca yang banter, seranging. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Baik, bagus ya caranya baca. Paragraf 2 siapa? Faiza, silakan Mbak Faiza. Parahnya. Tidak dimungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Oke, sip, mantap. Siapa paragraf 3? Ya, siapa namanya lah? Bintang, silakan Bintang. Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Desa adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Sade di Lombok, Desa adat Wae Rebo, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Desa adat Terunyan di Bali, Desa adat Pariangan, Tanah Datar di Sumatera Barat, merupakan beberapa contoh desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga kini. Oke. Paragraf berikutnya, terakhir ini siapa? Ayo, baca Pak Simbantar. Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Salah satu adalah desa adat Osing di Kemiren, Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi. Andrea Hirata juga dikenal melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat Desa Gantong Belitung di Sumatera Selatan melalui novelnya yang sangat terkenal, Laskar Pelangi. Andrea memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di Desa Gantong, tanah kelahirannya. Oke, itu ya. Jadi
Kalian sudah memahami tentang peran masyarakat dalam lingkungan sosial budaya. Desa adat itu termasuk mempertahankan sosial budaya. Siapa yang pernah ke Bali? Gak ada. Yang pernah ke Banyuwangi? Nah, di Banyuwangi itu ada desa yang masih asli, osing bahasanya juga ya. Nah, kemudian di Sumatera Selatan, di Belitung itu ada desa Gantong. Siapa yang pernah nonton Laskar Pelangi? Gak pernah. Lihat di YouTube film Laskar Pelangi, bagaimana anak-anak dulu di zaman itu sekolah itu antara Hikal dan teman-temannya itu bersekolah dengan susah. Bu gurunya pada saat itu mau mengajar, muridnya kurang satu, sangat cemas. Tiba-tiba dari kejauhan datanglah calon murid baru yang berlari melewati hutan, melewati semak-semak, berlari ya sampai ketemu ular dan lain sebagainya. Itulah murid yang ke-10. Jadi muridnya hanya 10 anak pada waktu itu. Silakan disaksikan film Laskar Pelangi, itu sangat menginspirasi. Dah, anak-anakku sekalian, itu kalian sudah baca ya. Kemudian berdasarkan bacaan yang sudah dibaca, kalian diminta untuk mengulas kembali isi paragraf 1, 2, 3, dan 4. Pak Ali contohkan bahwa isi paragraf pertama itu membicarakan tentang masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang selalu menghargai dan melestarikan warisan budaya dari nenek moyangnya. Nah, itu saja. Jadi bedanya dengan pikiran pokok, ide pokok, gagasan pokok apa, Pak? Kalau gagasan pokok itu adalah pikiran utama yang hanya terdiri dari satu kalimat. Bisa kalimat di awal paragraf, di tengah paragraf, maupun di akhir paragraf. Tetapi kalau isi dari paragraf itu merupakan simpulan, intisari, ringkasannya dari paragraf itu. Jadi isi dari paragraf pertama adalah masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan nenek moyangnya, ya. Mengapa demikian? Agar warisan nenek moyang itu tetap lestari, tetap ada, tidak punah. Nah, itu isinya. Pak, kalau ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Selesai. Tidak ada keterangannya lagi ya. Bedanya tahu kan? Nah, itu nanti dikerjakan termasuk anak-anak di rumah tentang isi paragraf 1, 2, 3, 4 halaman 57 gitu ya. Kemudian selanjutnya anak-anak sekalian, di sini ada percakapan tentang batik dengan berbagai motif, bahwa pada tanggal Hari Batik dirayakan tanggal 2 Oktober 2009. Nah, setelah UNESCO PBB menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan budaya lisan dan non bendawi, maka batik itu adalah sebagai warisan ya, karena sudah mendunia. Batik itu sangat unik ya. Nah, anak-anak sekalian yang di rumah silahkan juga baca tentang percakapan itu ya. Ada percakapan kan? Nah, nanti yang di sekolah juga baca percakapan antara Siti dan Lani tentang Hari Batik itu ya, tentang batik. Di sini membincangkan tentang batik yang ada di Pekalongan dan lain sebagainya ya. Nah, setelah kita membaca, kita mempraktekkan mungkin ya tentang batik itu, mari kita lihat teks perajin batik osing ya. Pak Ali yang sekarang menjelaskan tentang perajin batik osing. Kalian dengarkan baik-baik yang ada di rumah maupun di sekolah. Nah, masyarakat osing itu adalah masyarakat yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa.
itu di Kabupaten Banyuwangi, ya toh. Di sana telah lama melakukan kegiatan membatik. Sekali lagi, membatik itu adalah termasuk warisan sosial budaya. Karya batik itu adalah karya kerajinan tangan yang dilukiskan dengan melukiskan motif-motif tertentu gitu ya. Nah, semakin tingginya minat masyarakat umum terhadap batik, maka pelaku batik di Banyuwangi itu melakukan banyak terobosan. Salah satunya apa? Mengembangkan pemakaian bahan pewarna alami yang ada di batik mereka. Apa bahan-bahan alami itu? Diambil dari jenis tanaman ya, seperti daun kerangkong, itu sejenis kangkung ya, daun lamtoro, daun mangga, daun jati, jengkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing. Nah itu pewarna alam, kemudian didesain oleh desainer nasional Merdi Sihombing, juga dilibatkan ya. Kemudian mereka diminta oleh pemerintah daerah untuk melatih para pengrajin dari Banyuwangi ya. Yang mana pengrajin di Banyuwangi itu tergabung di UMKM namanya. Mereka usaha menengah kecil ya. Usaha yang kecil-kecilan itu dikembangkan di sana agar memiliki pasar yang bagus ya toh. Nah, pelatihan itu memadukan antara desainer nasional dengan para pengrajin. Itu bekerja sama ya. Nah, sehingga mereka itu pernah menggelar Banyuwangi Batik Festival dan Swarna Fest tanggal 9 Oktober 2016 kemarin. Nah, itu ya. Itu sudah menjadi agenda tahunan. Nah, salah satu pengrajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung itu sangat semangat sekali, antusias dengan pemakaian pewarna alami ya. Pewarna alami dari apa tadi? Dedaunan ya. Di mana diambil daun itu? Di sekitar rumah. Di sekitar rumah pengrajin itu sudah ada daun-daun yang diproses sedemikian sehingga menjadi pewarna alami ya. Kemudian apa tujuannya pewarna alami? Agar tidak merusak lingkungan ya. Sebab kalau pewarna kimia, limbahnya dapat merusak lingkungan, itu kan? Nah, anak-anakku sekalian di rumah, di sekolah, perhatikan pertanyaannya. Ini yang harus kalian kerjakan ya. Selain tadi yang paragraf 1, 2, 3, 4, maka ini juga dikerjakan halaman 161. Apa tujuan utama diadakannya kegiatan pelatihan pembatikan dengan menggunakan pewarna alami? Nah, Pak Ali sudah jelaskan tuh. Nomor 2, apa manfaat dari kegiatan tersebut bagi para pembatik dan masyarakat Banyuwangi? Tentu ada manfaatnya. Tadi juga sudah dijelaskan. Bagaimana pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi para pengrajin batik? Nah, ternyata kalau penggunaan pewarna alami tidak usah beli ya, ngambil dari daerah setempat di belakang rumah. Nah, itu tidak menimbulkan limbah yang merugikan karena bukan bahan kimia ya. Terus sampai apakah kegiatan serupa di daerahmu? Adakah kegiatan membatik di daerah kita? Ada. Di Pabrasan ada yang membatik. Kabarnya di Pangerangan juga ada yang membatik. Di Kandengan itu ada yang membatik. Banyak sekali ya. Nah, ini dikerjakan saja 1 sampai 5. Kemudian tadi yang di atas itu paragraf 1 sampai 4 ya. Tugasnya sama antara anak-anak yang di sekolah dengan anak-anak yang di rumah. Harapannya yang di sekolah mengerjakan dengan tepat waktu, kemudian nanti kita presentasi koreksi bareng-bareng. Yang di rumah mengerjakan tugas kemudian disetor via WA yang sudah kita tentukan ya. Baik, demikian dulu, silakan selamat mengerjakan tugas kalian. Sebagai pelajar tentu belajar dengan sebaik-baiknya. Demikian dulu ya, nanti kita lanjutkan kembali. Untuk anak-anak di rumah,
Selamat mengerjakan, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan tugasnya nanti di store sebagaimana mestinya. Sementara dulu Pak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.